Kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Dua tersangka dalam perkara ini, yakni Roy Suryo dan Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Juni 2026 hari ini. Pelimpahan ini dilakukan setelah perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Roy Suryo dan Dr. Tifa diberangkatkan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Keduanya dikeluarkan dari ruang tahanan Polda Metro Jaya, kemudian langsung dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat keluar dari ruang tahanan, Roy Suryo sempat menyampaikan seruan kepada para pendukungnya agar tetap semangat. Dalam momen tersebut, Roy Suryo terlihat tidak mengenakan baju tahanan. Sementara Dr. Tifa tampak memakai rompi oranye saat dibawa menuju kendaraan tahanan. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni 2026. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah ditangkap, kondisi kesehatan keduanya sempat dikabarkan menurun. Roy Suryo dan Dr. Tifa kemudian menjalani perawatan dan pemeriksaan kesehatan secara komprehensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, ya rekomendasi dokter, itu dilakukan treatment rawat inap, itu aja. Sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Ancaman pidana maksimal dalam perkara ini disebut mencapai 6 tahun penjara. Penyidik membagi para tersangka ini ke dalam 2 klaster berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing. Klaster pertama terdiri atas Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka dijerat dengan pasal tambahan yakni pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Untuk klaster keduanya, penyidik juga menerapkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal tersebut berkaitan dengan dugaan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik. Namun, tidak semua tersangka dalam perkara ini berlanjut ke proses persidangan. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dipastikan lepas dari jeratan hukum setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Penghentian penyidikan terhadap keduanya dilakukan melalui mekanisme restoratif justice. Langkah serupa juga ditempuh oleh Rismon Sianipar dari klaster kedua. Rismon menempuh jalur damai setelah mengakui adanya kekeliruan dalam penelitian yang dia lakukan terkait ijazah Jokowi. Di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mempersoalkan prosedur penahanan terhadap kedua kliennya. Kuasa hukum mereka, Abdul Ghafur, menilai terhadap perbedaan perlakuan hukum dalam perkara ini. Dia membandingkan kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan sejumlah perkara pencemaran nama baik lain yang menurutnya tidak disertai penahanan terhadap tersangka. Abdul Ghafur menyatakan, pasal awal yang disangkakan kepada kliennya yakni pasal 310 dan 311 KUHP memiliki ancaman hukuman di bawah 5 tahun.
Karena itu, tim hukum mempertanyakan dasar penahanan yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pihak kuasa hukum juga mencurigai adanya penyisipan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE ke dalam berkas perkara. Menurut tim hukum, pasal tersebut dipakai agar penyidik memiliki dasar hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa meyakini pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa dalam perkara ini dan akan diuji di persidangan. Selain mempersoalkan pasal, pihak kuasa hukum juga menyoroti proses pemulangan Roy Suryo dan Dr. Tifa dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya. Mereka menyatakan sempat terjadi perdebatan sengit pada malam sebelum pelimpahan perkara dilakukan. Menurut tim hukum, pemulangan pasien rawat inap pada tengah malam dinilai tidak tepat dan dipersoalkan dari sisi perlindungan pasien. Perkara ini menjadi sorotan karena menyeret sejumlah nama publik, memunculkan perdebatan soal penerapan pasal hingga menimbulkan kritik terkait prosedur penahanan. Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah tuduhan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat dibuktikan di pengadilan. Demikian perkembangan terbaru kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita nantikan proses hukum berikutnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikianlah headline inews.id hari ini. Update terus berita-berita terkini di inews.id. Saya Abdul Haris. Sampai jumpa.